Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat filah yang dirahmati Allah. Tahukah kamu sejarah turunnya Al-Quran? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Sejarah turunnya Al-Quran berhubungan erat dengan Nabi Islam terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat Muslim sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Al-Quran berlangsung selama masa kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu dari sekitar tahun 610 Masehi hingga tahun 632 Masehi. Proses turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 40 tahun. Pada salah satu malam di bulan Ramadan, yang dikenal sebagai Lailatul Qadar, malam kebangkitan atau malam kemuliaan, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Gabriel. Wahyu pertama tersebut terjadi di Gua Hira di pegunungan sekitar Makkah. Proses penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sering disebut dengan istilah tanzil. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya dan para pengikutnya, yang menghafal dan mencatat ayat-ayat tersebut. Beberapa sahabat juga berperan dalam mengumpulkan dan menulis ayat-ayat Al-Quran pada berbagai bahan, seperti daun kurma, kulit hewan, dan sebagainya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi, Al-Quran secara resmi disusun dalam bentuk kitab oleh Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Proses ini selesai pada masa pemerintahan Khalifah kedua, Umar bin Khattab, yang mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, kitab tunggal. Penting untuk dicatat bahwa Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil dari transmisi lisan yang sangat akurat dan pengumpulan tulisan sahih dari masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita miliki sekarang tetap terjaga orisinalitas dan keasliannya sejak lebih dari 14 abad yang lalu, menjadi kitab suci bagi lebih dari 1 miliar umat Muslim di seluruh dunia.